Berikut pendalaman dari tim redaksi kami mengenai situasi terkini aktor Amar Zoni, dugaan keterlibatan Raffi Ahmad, dan drama kemanusiaan yang terjadi di balik jeruji besi lapas super maksimum. Fokus publik ini tertuju pada perkembangan dramatis kasus narkoba yang kembali menjerat aktor Amar Zoni. Namun, yang paling mengejutkan adalah konfirmasi pemindahannya ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Nusa Kambangan di Cilacap. Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar, mengingat Nusa Kambangan dikenal sebagai penjara dengan tingkat pengamanan super maksimum atau super maksimum security yang secara tradisional diperuntukkan bagi narapidana kelas berat, gembong narkoba skala internasional, dan terpidana terorisme. Pemindahan Amar Zoni ke fasilitas berisiko tinggi ini secara efektif mengubah statusnya dari sekedar figur publik yang tersandung kasus menjadi narapidana yang diawasi dengan protokol paling ketat di Indonesia. Narasi yang beredar, yang meminta pemirsa untuk tonton videonya baik-baik hingga selesai dan jangan di-skip, mengisyaratkan bahwa setiap detail dari proses ini, mulai dari pemindahan hingga kondisi di dalam, memiliki bobot signifikansi yang tinggi. Ini bukan lagi sekedar penegakan hukum biasa. Ini adalah penempatan seorang figur publik yang oleh keluarganya dianggap sebagai penyalahguna ke dalam epicentrum sistem pemasyarakatan paling keras di tanah air. Sebuah langkah yang menurut banyak pihak sangat tidak lazim dan memicu keprihatinan mendalam. Laporan mengenai kondisi internal Amar Zoni di Nusa Kambangan melukiskan gambaran yang sangat memprihatinkan. Jauh dari sorotan kamera dan kemewahan dunia hiburan, sang aktor dilaporkan mengalami tekanan batin yang hebat dan depresi berat. Klaim ini bukan sekedar rumor tak berdasar. Raffi Ahmad, sahabat dekat Amar, secara terbuka mengonfirmasi adanya gejolak psikologis. Dan Amar juga saat ini sebenarnya lagi galau-galaunya nih karena keputusan, ujar Raffi, mengindikasikan bahwa kondisi mental Amar sangat terguncang akibat sebuah keputusan yang tidak dirinci, namun kuat dugaan merujuk pada pemindahannya ke pulau penjara tersebut. Tekanan batin ini dapat dipahami. Ditempatkan di fasilitas isolasi super maksimum, dikelilingi oleh narapidana berisiko tinggi, merupakan sebuah kejutan psikologis yang luar biasa bagi siapapun, terlebih bagi seseorang yang mungkin sedang berjuang melawan adiksi. Kegelisahan dan depresi ini menjadi inti dari urgensi kemanusiaan yang kini disuarakan, memicu pertanyaan apakah sistem pemasyarakatan telah mempertimbangkan aspek kesehatan mental dalam penempatannya, atau murni menerapkan prosedur keamanan berdasarkan status kasusnya. Di tengah keruhnya situasi hukum, muncul suara lirih namun penuh desakan dari ibu angkat Amar Zoni, Titik Haryati. Beliau secara terbuka menyampaikan permohonan emosional yang ditujukan langsung kepada Raffi Ahmad. Permohonan ini memiliki dua lapisan. Pertama, memanfaatkan hubungan personal yang ada. Dan mereka kan juga berkawan, ujar Titik Haryati, mengingatkan publik dan Raffi bahwa ini adalah panggilan dari seorang sahabat untuk sahabatnya. Kedua, permintaannya sangat spesifik dan mendesak. Dan saya mendorong segeralah AA Raffi untuk bisa berkunjung ke Nusa Kambangan, bisa ketemu dengan Amar, lanjutnya. Ini bukan sekadar permintaan untuk menjenguk. Ini adalah desakan agar Raffi menggunakan pengaruhnya untuk melakukan intervensi. Lebih jauh lagi, Titik Haryati dilaporkan tidak hanya ingin Amar dikunjungi, tetapi juga dibantu mengeluarkan Amar Zoni dari Nusa Kambangan. Ini adalah seruan putus asa seorang ibu yang melihat anaknya berada di tempat yang ia yakini tidak seharusnya, memohon penyelamatan sebelum terlambat. Titik Haryati tidak hanya memohon berdasarkan emosi. Ia mengajukan argumen yuridis dan kemanusiaan yang fundamental. Beliau bersikeras bahwa putranya harus direhabilitasi alih-alih dihukum penjara, apalagi di fasilitas sekelas Nusa Kambangan. Menurut pandangannya, kasus yang menjerat Amar Zoni murni masuk dalam kategori penyalahgunaan narkotika. Dalam kerangka hukum Indonesia, terdapat perbedaan signifikan antara pengedar dan penyalahguna atau korban. Penyalahguna, menurut undang-undang, idealnya berhak mendapatkan asesmen medis dan rehabilitasi. Titik Haryati berpendapat bahwa Amar tak semestinya dikurung di dalam penjara. Pemindahannya ke Nusa Kambangan oleh karena itu dianggap sebagai sebuah langkah yang berlebihan dan tidak proporsional. Kekhawatiran terbesarnya bahkan lebih jauh dari itu, dengan adanya laporan bahwa ia sampai dihukum mati terkait kasus narkoba yang tengah ia hadapi saat ini. Ketakutan ini, entah beralasan atau tidak, menjadi bahan bakar utama perjuangannya untuk memindahkan Amar dari penjara keras ke fasilitas pemulihan. Raffi Ahmad sendiri telah mengonfirmasi bahwa ia tidak tinggal diam. Suami Nagita Slavina ini menegaskan bahwa dirinya masih terus memantau kondisi Amar Zoni, meskipun akses fisik terputus. Saya masih kontak sama Amar walaupun itu via pengacara, ungkap Raffi. Pernyataan ini menunjukkan adanya komunikasi tidak langsung yang intensif untuk memastikan kondisi Amar di dalam.
Raffi secara eksplisit menyatakan keprihatinannya atas kasus yang kembali menjerat sahabatnya itu. Lebih dari sekedar prihatin, Raffi Ahmad dikabarkan ingin memberikan dukungan moral kepada Amar di tengah masa-masa sulitnya. Ini adalah inti dari persahabatan mereka. Namun, dukungan moral ini tampaknya akan diejawantahkan dalam tindakan nyata. Raffi tidak hanya berbicara sebagai teman, tetapi juga sebagai figur publik yang merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu menyelamatkan sesama rekan yang terjerumus, menegaskan bahwa lingkaran narkoba adalah musuh bersama yang korbannya harus ditolong. Keterlibatan Raffi Ahmad dalam kasus ini menjadi semakin signifikan karena adanya klaim mengenai kapasitas resminya. Narasi yang beredar menyebut Raffi Ahmad menjabat sebagai utusan presiden. Status ini, jika benar, memberikan bobot yang luar biasa pada kunjungannya. Ini bukan lagi sekedar kunjungan antar sahabat, melainkan sebuah misi yang berpotensi membawa arahan dari level yang lebih tinggi. Klaim sensasional mengenai detik-detik momen Raffi Ahmad jemput Amar Zoni di Nusa Kambangan atas utusan presiden memperkuat dugaan ini. Raffi sendiri mengonfirmasi adanya rencana kunjungan resmi yang semakin memperkuat dugaan adanya misi khusus. Rencananya dalam waktu dekat ini sama Pak Agus, Kementerian IMIPAS, diduga Ditjenpas Kemenkumham, mau ada kunjungan juga ke Nusa Kambangan, jelas Raffi. Keterlibatan pejabat kementerian menunjukkan bahwa kunjungan ini adalah agenda resmi yang terstruktur, bukan sekedar kunjungan sosial biasa, yang memicu spekulasi luas tentang tujuan sebenarnya dari perjalanan ke pulau penjara tersebut. Narasi yang berkembang di publik, terutama yang didorong oleh sumber teks, sangat kental dengan nuansa penyelamatan. Frasa seperti Raffi Ahmad bantu selamatkan Amar Zoni keluar dari penjara untuk direhabilitasi menjadi headline utama. Ini sejalan sempurna dengan keinginan ibu angkat Amar Zoni. Pertanyaannya kini bergeser. Apakah kunjungan resmi Raffi Ahmad bersama Pak Agus dari kementerian bertujuan untuk melakukan asesmen ulang terhadap penempatan Amar Zoni? Apakah dukungan moral yang disebut Raffi sebenarnya adalah kode untuk proses negosiasi pemindahan Amar dari lapas super maksimum ke fasilitas rehabilitasi medis? Jika Raffi memang datang dalam kapasitas sebagai utusan presiden, ia mungkin memiliki mandat untuk mengadvokasi opsi rehabilitasi, sebuah opsi yang tampaknya tertutup rapat sejak Amar divonis dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Publik menanti apakah kunjungan ini hanya akan berakhir dengan jabat tangan dan foto atau akan menghasilkan surat perintah pemindahan. Raffi Ahmad memberikan pernyataan publik yang mendefinisikan pandangannya terhadap kasus ini yang melampaui hubungannya dengan Amar Zoni. Ya pastilah kalau bisa, siapapun itu kalangan yang terkena, menggunakan itu ya sangat disayangkan, ujarnya. Pengulangan frasa siapapun itu menunjukkan bahwa ia tidak melihat ini sebagai masalah personal Amar, melainkan masalah sosial yang lebih besar. Ia menekankan pentingnya upaya penyelamatan, dan kita harus selamatkan, tegasnya. Pernyataan ini adalah sebuah sikap. Raffi memposisikan dirinya di kubu yang meyakini bahwa pecandu narkoba adalah korban yang harus diselamatkan, bukan penjahat yang harus dimusnahkan. Filosofi ini selaras dengan semangat Undang-Undang Narkotika yang juga mengatur rehabilitasi. Sikap Raffi ini memberikan harapan besar bagi keluarga Amar karena ia tampaknya bersedia menggunakan platform dan pengaruhnya untuk memperjuangkan paradigma rehabilitasi ini di level tertinggi. Kunjungan yang direncanakan Raffi Ahmad ke Nusa Kambangan adalah sebuah peristiwa dengan pertaruhan tinggi. Di satu sisi, ada prosedur ketat lapas super maksimum yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun, terlepas dari status sosial atau kedekatan dengan pejabat. Nusa Kambangan adalah simbol ketegasan negara terhadap kejahatan luar biasa. Di sisi lain, ada aspek kemanusiaan yang mendesak, kondisi psikologis Amar Zoni yang dilaporkan memburuk, dan permohonan seorang ibu untuk rehabilitasi. Kunjungan ini akan menjadi titik uji. Apakah sistem akan menunjukkan fleksibilitasnya demi alasan kemanusiaan dan kesehatan mental? Ataukah prosedur standar akan tetap ditegakkan tanpa kompromi? Jawaban atas pertanyaan ini akan bergantung pada apa yang sebenarnya terjadi di dalam pertemuan antara Raffi, Pak Agus, pihak lapas, dan mungkin Amar Zoni sendiri. Ini adalah benturan antara keadilan punitif dan keadilan restoratif. Saat ini seluruh mata memandang ke arah Cilacap, menanti realisasi kunjungan Raffi Ahmad. Teks sumber sendiri membangun ketegangan ini dengan bertanya, seperti apakah kelanjutan video tersebut?
Ini mengindikasikan bahwa cerita masih jauh dari selesai. Publik terbelah. Ada yang skeptis dan melihat ini sebagai perlakuan istimewa terhadap selebriti. Namun banyak pula yang simpatik, terutama setelah mendengar permohonan sang ibu dan kondisi depresi Amar. Dukungan Titik Haryati, tentu ya sebagai manusia mendukung dan terima kasih ya, menunjukkan bahwa harapan kini digantungkan pada misi Raffi. Apakah detik-detik yang dinarasikan akan benar-benar terjadi? Akankah Amar Zoni, berkat intervensi sahabatnya yang kini dikabarkan menjadi utusan presiden, berhasil dipindahkan dari penjara paling menakutkan di Indonesia ke tempat pemulihan? Jawabannya masih menggantung, menunggu babak selanjutnya dari drama kemanusiaan ini.